Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sadaqal azim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sining teman-teman lebihkeun dan nya surah-surah lebihkeun kaiman hadirin. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama berjamaah. Mudah-mudahan di subuh hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamnya apa salama masa dipanggulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan istri pemase nenia assalamualaikum. Jamaah subuh yang berbahagia, tadi malam kita membahas uraian tentang bagaimana kita semua berusaha mendapatkan percikan-percikan malam Lailatul Qadar, tentu dengan berbagai macam amalan-amalan pada ipegau di penghujung yahe bulan Ramalan. Nah memang yahe malam Lailatul Qadar sebetulnya tidak diberikan pak umat terdahulu. Dari orang umat riolehe malam Lailatul Qadar de. Tapi ia reng malam Lailatul Qadar iaitu makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mau poncoy umurna. Kemudian baik tahunna. Ini umat Nabi Muhammad. Karena umat terdahulu itu pak umurna malampek-lampek. Menurut Nabi Nuh asraratukna tahun. Bayangkan pak asraratukna tahun menurut Nabi Nuh. Nabi Adam 1000-an tahun. Dan kita ini umat Nabi Muhammad pantaslah memang mendapatkan malam itu nasabah. Ini maponcok ni muruta. Kemudian baik ini tahunnya ya umat oleh kamata nak malopo pada Nabi Adam pada tu pokok kalu kue ku Nabi Adam berapa anu itu. Jadi mau baik jamaah subuh yang berbahagia. Jadi pantaslah memang diberikan kepada kita dan memang tidak diberikan
umat-umat riwayat yang sangi malam Lailatul Qadar. Kita bersyukur. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ternyata Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ikan, sesungguhnya kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami. Dia nama kada ini majapuna ikan. Berarti kalau inna ada berapa terlibat, Pak? Inna kami. Sebetulnya di mutu pengolah taala langsung wording tapi maka dia pengolah taala inna majapuna ikan. Berarti ikan mega syarat termasuk yang terlibat dalam turunnya ya Al-Qurannya, termasuk malaikat Jibril. Termasuk malaikat Jibril terlibat selalu turun. Sebetulnya di mutu pengolah taala langsung inilah inna anzalna kami, berarti termasuk malaikat Jibril yang turut bersama Allah, menjadi utusan dari Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran ini Pak ya Qurannya saya di mukjizat besar yang sampai pada hari ini masih kita dapatkan. Nakko Nabi Roleh Pak, Nabi Roleh nakko mati Nabi nama tenyato ini mukjizatna. Nakko mati Nabi nama tetone tenyato ini mukjizatna. Nabi Musa alaihissalam misalnya. Nabi Musa itu mukjizatnya tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa menjadi ular besar sehingga waktu naro Fir'aun menciptakan ular kecil, tongkatnya Nabi Musa menjadi ular besar lalu kemudian makan ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Dedek ni gagap Pak. Kalau mati Nabi Nabi mukjizatnya. Nabi Isa alaihissalam itu mukjizatnya mampu menghidupkan orang mati. Wadi nepatuo. Sampai pada hari ini dek ni garo mukjizat. Dek ni gaga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maitai Nabi tak mati. Tetapi sampai pada hari ini kita dapatkan mukjizatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian Nabi Riolowe lain mukjizatna lain tongi kitana. Musa tongkatna mukjizat, kemudian kitana Taurat lain Pak. Nabi Daud Zabur lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mukjizatnya, itu juga kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jamaah subuh yang berbahagia. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemarin tadi malam kita sudah jelaskan. Jadi Lailatul khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sahabat ya biasa bahasa Arab orang Arab itu nada kemakanan ini sesebu. Megan itu Pak. Mega lah ada ni makanan ini sesebu. Ya. Pada Tuhan di sana Nabi tamakada man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran wa man shalla alayya asran sallallahu biha mi'atan wa man shalla mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan wa megala ini kada disebut. Makanya itu mereka makanan isi sebu luar biasa di jumlahnya itu. Makanya dalam Al-Qur'an ini dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Jadi Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah subuh yang berbahagia. Lalu kemudian Al-Qadar
Al-qadar itu betuanna bisa berarti al-qadar itu ketentuan. Ketentuanna pun Allah Subhanahu wa taala, takdirna pun Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-qadar. Makanya biasa yang kalinga maka ada takdirna, ketentuanna pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi narekono irwani malam Lailatul Qadar, maka dapat tentu si pun Allah Subhanahu wa taala si tahun kemudian sininna ketentuan-ketentuannya pada padana dalil dapat tentu si pun Allah Subhanahu wa taala narekut turun malam Lailatul Qadar, ketentuannya dapat tentu ya, al-qadar ketentuan ya. Itu kan ya, ketentuan itu kan biasa yang kalinga, maka dan kisah takdir, ada takdir ya. Takdir juga itu apa namanya terbagi. Engkau saya setakdir takdir alak, kemudian kisah takdir muberam ya. Takdir alak ini takdir diusahakan. Jadi ada itu takdir pak diusahakan. Misalnya meloki mencaji tau sugi, berusaha dagang, kemudian pokoknya berusaha. Eloki anak-anak tak lo maca dalam bidang kesehatan, dia harus sekolah kesehatan pak. Iya, takdir yang diusahakan. Ya tidak. Dia nama di Makkah eloi patam anak tak mencaji dokter, tapi sesone suruh lama meng, dia tu nasi runtuh pak, dia nasi runtuh. Jadi kalau pas sekolah kesehatan dia harus sekolah kesehatan. Eloi mencaji harus dia dagang menjadi orang kaya. Nah, itu namanya takdir yang diusahakan. Tetapi ada juga memang takdir pak tidak bisa diusahakan. Sudah ketentuan Allah yang seperti misalnya ya pada padana misalnya orang-orang Papua itu pak, takdirnya memang kasih seperti itu ya, badannya hitam pokoknya hitam, takdirnya itu pak. Biarpun diusahakan bagaimana leman caji mapute seperti Cina dan tidak bisa pak, susah. Ketakdir nama itu apa namanya takdir muberang, tidak bisa diusahakan, susah. Nah. Kemudian ini takdir pak bisa berubah dengan apa? Illa doa, bisa berubah dengan doa. Jadi kalau berdoa insya Allah takdir, dan doa itu bagian daripada takdir memang, dan doa memang bagian dari takdir. Makanya kita senantiasa berdoa, diperintahkan berdoa. Uda'uni astajibu lakum. Maka di pengolah ta'ala ali airil lauko riya astajibu lakum, ukabulkan kutu menang. Jadi memang kita harus berdoa pak. Sabang kata tahu dia malah doa pak. Ada orang tidak mau berdoa ya. Padahal doa ini bisa merubah takdir ya. Apa minta kepada Allah, karena doa itu adalah bagian daripada ya, bagian daripada takdir itu sendiri. Jamaah subuh yang berbahagia. Lalu kemudian di penghujung ya bulan Ramadan ini, untuk mengusahakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan percikan-percikan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kanan Nabiyu ya. Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yahlatul ashrin bisolatin wa saumin wa naumin, fa idza kana al-ashru musyammara wa shaddada al-mizar.
Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahlatul isyrina. Nareko malam 21 sampai 20 Nabi tak nak kombinasikan je. Nak kombinasikan januna ibadahna. Dek nanudu di ibadahna pokoknya nanu jin. Ina rata-ratakan je. Agana rata-ratakan Nabi tak nareko 1 sampai 20. Ia nari tu denre wasaumin puasana, kemudian wanaumin matindro tu Nabi tak wanaumin matindro. Kemudian selanjutnya wanaumin wasaumin wanaumin puasana, kemudian sumpah jannah. Jadi fa idza kana al-ashrunareko 10 ni terakhir Nabi tak fa idza kana al-ashru syammara wasyaddal mizar, maka kunirin Nabi tak bersungguh-sungguh, kemudian menjauhi keluarganya. Nah, jauhi keluarga artinya jauhi mendekati istri-istrinya, mengencangkan dia punya sarung, kencangkan sarunna, ya, kemudian menjauhi keluarganya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Pokoknya 10 terakhir itu pokoknya asyad, bersungguh-sungguh betul Nabi dalam beribadah. Ya. Pura rampai Makkah dewan ni, ya. Mudah-mudahan kita di penghujung hari ini, penghujung bulan ini, bulan Ramadan ini kita, ya, paling tidak, ya, husnul khatimah, artinya penutup dengan kebaikan. Karena Nabi seperti itu. Kalau terakhir ini pedek napatoni nak kencangi sarunah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang berbahagia, nah, itu yang pertama. Lalu kemudian apa lagi yang kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini? Tentunya mari kita membersihkan diri kita, baik secara lahir ataupun secara batin. Nasabah idik memang, ya, maka dari Allah Subhanahu wa ta'ala na hadis kudusiye, maka dari Allah Ta'ala, ya ibadi innakum yakhtaun. Maka dari Allah Ta'ala, he ataku innakum yakhtauna. Majapuna ikut menang takhtauna. Orang yang sering berbuat kesalahan, takhtauna, toma dosa nasab Allah Ta'ala. Bil laili wan nahari, siang dan malam. Lalu kemudian maka respon Allah Ta'ala, wa akbiru dzunubah. Maka Allah Ta'ala, iya, gua ampuni kau. Fa idza fastakbirni, nareko malok dampak ria aghfir lakum, maka wak dampangan kutu menang. Nah, jadi memang Allah Ta'ala memang sudah memberikan bahwa kita ini sebetulnya dalam kehidupan ini selalu berbuat kesalahan, Tapi Allah Ta'ala si mata engkau tak tingkah ampunanna, mampunan lemah dampak dari Allah Ta'ala. Apatah lagi ini bulan Ramadan. Maka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Majapunna pun Allah Subhanahu wa ta'ala napoji tahu at-tawabin, tahu tobae, wal mutatahirin, niya toma pipacing. Jadi at-tawabin ini adalah senantiasa minta ampun. At-tawabin. Jadi sini Pak, dalam kalimat bahasa Arab ada at-taib, ada at-tawabin. Kalau at-taib itu Pak, at-taib
malok dan pemui, tapi nare koperasi mados malok dan pesi ya ro taib ya ro taib ya ro bahasana jadi nare ko manu ngampus sih ya ro taib beda. Kalau tawabin beda. Nak kuat taib purasi madam pun kan ada orang seperti itu Pak. Purasi buat salah ya dia ampus di Allah Taala. Ini at-taib ini orang at-taib namanya. Dia nak kena yana biasa na setemat tobat-tobat agar tobat-tobat na suladang. Tobat-tobat na suladang. Nareko mapese paja sih. Nareko paja sih mapese na pegau sih. At-taibun. At-taib. Dia nak kena syarat dalam hal bertobat. Syaratnya tobat kan termasuk dia ulangi perbuatannya purai dilaksanakan. Purai dilakukan. Ya ro taib atau dia nak kena syarat. Ya dia nak dampe dia nak dampe purena nagau bawang. Jadi at-taib. Beda kalau at-tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawabin itu Pak memang betul-betul selalu bertobat meskipun tidak pernah ya merasa dirinya membuat kesalahan. Ini tahu ini puji Allah Taala ya. Termasuk dendre pura kimas sumpayan tentuna. Biasanya kan pura kimas sumpaya astagfirullah. Magi pipau astagfirullah. Na pura kimas sumpayan dia pura magau bawang. Ah inilah orang-orang seperti ini Allah suka ini. Na puji Allah Taala. Dia na merasa berbuat salah tapi selalu damper di Allah Taala. Padahal itu Nabi tak dalam satu hari itu Nabi tak dia istighfar 100 kali pada to salama ya maka dia bina mah gitu Nabi tanah selalu istighfar nah sementara to salama tapi Nabi ta adalah orang yang bersyukur haba dan syakura to syukur Nabi ta ya, seperti ini at-tawabin senantiasa merasa bahwa dia tidak pernah melaksanakan kesalahan tapi dia selalu dia istighfar pada tu Nabi ta. Maka dayana innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat. Nah ini tiap tawabin tadi seperti ini modelnya tadi ya setelah sholat pokoknya dia selalu istighfar meskipun dia merasa tidak bersalah. Berbeda tadi at-taib itu dendre ya selalu minta tobat tapi purasi tobat berbuat salah sih tobat sih hanya kada dendre jadi selalu berulang kanuna tapi dia ya tidak sama dengan tadi caranya at-tawabin orang yang membersihkan tadi orang yang bertaubat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya mudah-mudahan kita ini senantiasa beristighfar, bertobat. Lalu kemudian Allah menyukai orang yang selalu mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini ya dalam kitab fikih itu banyak menjelaskan ya tentang bagaimana sebetulnya kita ya mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Ya, membersihkan al-mutatahhirin, bersihkan diri. Termasuk cara-cara adab-adab ya ketika kita buang hajat. Itu sudah dijelaskan dalam fikih. Di dalam kitab ini ya, ada beberapa cara sebetulnya ya untuk bagaimana kita dalam keseharian ini membersihkan diri secara lahir dalam artian ya bersuci. Termasuk di sini ya biasa bahasana wal istinja, biasa tuh bahasa wal istinja. Ya wal istinja wajibun. Ya. Istinja itu wajib. Anil bauli wal ghaiti. Jadi beristinja itu wajib Pak. Beristinja itu wajib. Membersihkan diri itu wajib. Apatah lagi sudah
buang, biasa bahasanya jadi buang air besar atau buang air kecil. Buang air besar itu biasa naseng jambangi, buang air kecil naseng temi. Nah, itu bahasanya biasa buang air besar dan buang air kecil. Itu wajib, Pak. Wajib kita lakukan, membersihkan ya. Apa-apa yang keluar minal bauli wal ghaid, apakah itu kencing ataupun itu kotoran tai misalnya. Jamaah subuh yang berbahagia. Lalu kemudian dijelaskan di sini wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar thumma tutbiha bil ma. Lalu kemudian dilanjutkan di sini bahwa ternyata abdalnya ya roh membersihkan itu dengan cara beristinja dengan batu, Pak. Ini kan biasa Pak Japai, biasa kita Pak Japai itu biasa kiri kanan naik mobil pergi pokoknya ya patah lagi kita kudek gagawai Pak. Dek gawai biasa kan kalau kita pergi-pergi, apalagi ada acara-acara biasa, Pak. Di tengah jalan kita mau buang air kecil, mau buang air besar, dek gagawai mati nita. Si gesuk-gesuk ini sembaran nah. Padahal ada tata caranya, Pak. Nah, tata caranya. Yang pertama bisa beristinja bil ahjar, yaitu dengan memakai batu, Pak. Bisa dengan batu. Narik kodega batu, Pak. Patok dega batu runtuh. Bisa dengan benda-benda yang kering yang bisa meresap. Kayu yang kering bisa meresap. Benda-benda sekarang tisu, Pak. Tisu. Biasa naik pesawat biasa, Pak. Ya, dan biasa pesawat yang ke tisu. Ya, ini sangat ya sesuatu hal yang kecil tapi perlu kita betuana paling tidak diketahui persoalannya. Ya biasa tisu pakai bisa, Pak. Pakai tisu. Bisa pakai tisu. Ya. Tapi yang abdalnya yaitu batu summa yut biaha summa yut kemudian dipacuai si bawah bil ma'id si bawah. Nah, itu abdalnya sebetulnya. Itu sebetulnya abdalnya. Batu kemudian diikutkan dengan air. Itu abdalnya. Ya. Batu ini tadi kan bisa mengeringkan. Makanya tidak boleh, Pak, kalau beristinja pakai batu yang licin, dia meresap pada kaca itu tidak bisa, Pak, dipakai karena tidak meresap. Tambah dan pulam itu, Pak. Nak kaca pakai ataukah hal-hal yang tidak meresap. Kemudian wal abdalu bil ma. Yang abdal sebetulnya termasuk kalau mau memilih, Pak, memilih maka dipilihlah air. Ya biasa kan umum ini memilih air. Ya, tapi kalau kita pakai dua tadi dengan batu lalu kemudian kita air, tapi kalau memilih antara keduanya kita bisa memilih air. Teman saya. Lalu kemudian sebab kabur kita Pak di kacinika kita napa kita becuk tona tulisan nah kita tona barisi nah jadi ayat ini yang dihindari, Pak, ini yang dihindari wajib dihindari nih, Pak, wajib dihindari. Yang pertama istiqbal al-qiblati,
wajib dihindari menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Wajib Pak dihindari menghadap ke kiblat. Tidak boleh kita buang air besar atau kecil menghadap ke kiblat. Wa istidbaraha ataukah nabokoi. Jadi wajib tidak boleh kita menghadap pisoharai di padang terbuka. Ya biasa tamatori lotakan waktu nade panama kukue kang canggih nih mega nih WC bentuk nah angkana tuna cekeng katuna tudang. Sekarang Pak banyak bentuk-bentuk. Ya bentuk-bentuk WC. Ya. Ini pisoharai di waktu dulu masih di padang itu, padang terbuka, tidak boleh menghadap ke kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Ya wajib hukumnya. Pisoharai dalam keadaan terbuka, tapi sekarang tidak Pak. Ya karena ya sekarang kan ada WC, ada penutupnya. Ya itu tidak termasuk kalau ada penutup. Ya tidak termasuk. Ya, tinggal biasa ini kan biasa menjatuh sedih. Biarpun ada penutupnya biasa, termasuk rata-rata saya lihat kalau kita masuk di rumah biasa teman-teman rumah teman memang sudah anak setel memtomi tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi. Meskipun sebetulnya dia sudah permanen. Beda dulu orang tua kita dulu dekut jamban biasa loker galunge pokoknya apalagi galung belum bolan WC terbuka WC terpanjang lah setahu nah inilah biasa itu yang terjadi. Lalu kemudian selanjutnya Pilmair rakidi. Yang selanjutnya pilmair rakidi. Dilarang juga kita membuang air besar atau kecil pilmair rakidi. Riwayat tenangi. Riwayat tenang dia ya riwayat dia tidak mengalir tenangi wai. Kutosi lokat jambang Nah, apatah lain aku dek, pai mustak nak jisikan di pasti. Buat air besar saja ya sebaiknya tidak. Apatah lagi kalau air kecil, ya, air yang tenang, tidak ada anunya, tidak mengalir dia. Selanjutnya ya nasabah jadi saya ingat anunya di pembahasannya. Termasuk yang dilarang itu dalam buang hajat itu adalah buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya. Pokok-pokok mak buai. Ya jadi biasa kan maka tosin lokat jamari mak buai te pokok-pokok na ko jamar yawan. Ya mana tentu sangi pelanggaran tentunya. Maka dari ustaz mana aku dek mana mak buah dek mangga buah. Nasi topan di teh. Pokoknya mak buah wa gairi dan dia mak buah pada mui. Tetap dilarang. Meskipun itu tidak berbuah. Ya tetap dilarang. Nasa dek mangga buah. Nanti ni dilarang. Tetap dilarang meskipun itu tidak berbuah. Lalu kemudian dilarang fitarik, ya, dilarang buang air besar atau di jalanan orang lalu lalang di jalanan, kau si jam lalang. Nah orang butuhkan jalanan baru. Makanya secara sosial memang dilarang Pak. Masa ganggu pasti terganggu orang-orang yang lewat. Dia buang air besar di jalan. Ini juga termasuk pelanggaran ini. Ya, biasa memang Pak. Aku ya biasa itu dilarang. Lalu kemudian termasuk fizil tempat bernaung itu.
tempat bernaung manusia, baik di waktu hujan ataupun terik matahari. Dilarang Pak. Non roi tahu tudang. Kutu si lokat jambang weh. Oh yang mana tentu larang ya gamai. Ya, apakah dia dalam kondisi panas matahari? Ya, pada misalnya halte sekarang itu banyak halte, tempat-tempat ya penungguan mobil. Kutu si jambang. Ini juga itu sesuatu yang dilarang. Lalu kemudian apakah di musim hujan ataupun di musim kemarau, tetap dilarang. Selanjutnya termasuk juga dilarang Pak, buang air besar atau di lubang Pak. Biasa tuh itu kan biasa kita maka ada kunai katu dia sapak lubang karena kalau bung maka sing jangan Pak, karena boleh jadi itu di lubang ada binatang-binatang di dalam Pak. Ya, engka bere-bere. Ya, ada dan pokoknya binatang lainnya. Kutosi nasadena nama masuk satawe. Karena itu kalau bung dia nasabah bisa jadi pada binatang. Makanya guru tak karangan kitab ini itu dilarang karena bisa jadi di situ ada ada binatang-binatang ya. Lalu kemudian kita kencing di dalam. Jamaah subuh yang berbahagia, ini adab-adab tentunya ya di dalam melaksanakan sebelum ya melaksanakan sholat. Intinya bahwa kita senantiasa ya bagaimana bersuci. Selanjutnya saya lanjutkan pada pembahasan tentang tetap bersuci tapi adalah terkait dengan bagaimana kita mandi. Tadi itu adab-adab bersuci. Lalu kemudian ya mandi ya yang disunatkan ya. Wal iktisalat al masnunah. Jadi mandi sunnah mandi maksudnya Pak. Yang pertama adalah ghusl Jum'ati. Ya ghusl Jum'ati. Jadi itu di hari Jumat Pak disunatkan untuk mandi. Dia wajib. Kata maka ada wajib. Tapi ini kalau kita ini ghusl Jumat itu adalah disunnahkan. Ya disunnahkan untuk mandi. Biasanya kalau hari Jumat kan banyak hal-hal yang kita bersihkan. Ya termasuk ya yang berkaitan dengan ya mungkin memotong kuku ya dan membersihkan yang lainnya. Biasanya Pak kan ada waktu-waktu tertentu memang. Seperti memotong kuku itu Pak jangan sembarangan. Ya kita pakai sunnah untuk memotong kuku di waktu Jumat, memotong kuku di waktu hari Senin, hari Kamis. Ya, itu. Kemudian termasuk juga disunnahkan mandi yaitu wal istisqa. Ya. Mandi minta hujan. Mandi minta hujan. Ya disunatkan untuk mandi. Ya ada Pak. Jadi biasanya kalau musim kering Pak, musim kering ya dengan melaksanakan sholat istisqa harus mandi. Pada biasa guru tak mangkos itu pernah terjadi Pak. Pokoknya maraku Pak, marakoi. Kamu pikir tambut dalik mangkos, maraku ditondrongi, Weh, naku di nabosi kan, apalagi ku tondrongi Pak kan kering, bulu ku tondrongi di mangkos. Maraku dek gagah bosi. Weh guru tak masuk supaya istisqa. Dia sholat istisqa. Weh
Dek nama ita Pak. Dek nama ita purana teman supaya istisqa bosi. Bosi Pak. Itu kan luar biasa. Jadi guru tak memang orang yang punai baraka. Bayangkan, tidak pokoknya kering. Betul na pura masuk punya istisqa tahu dia nama ita, apa bosi. Nah, itu. Jadi memang Pak, ya kalau bicara tentang DDI Pak, barakatnya DDI ini yang sering kita lihat ini. Termasuk Lailatul Qadar itu kan biasanya cerita tu pandita tak makedah mangkoso purana turung mana Lailatul Qadar. Kurut tambut dalil. Jadi salehna musim kemarau, kemudian sholat istisqa, setelah itu langsung. Makanya dede itu ya penuh dengan keberkahan Pak. Ya. Luas banyak dede bercabang-cabang madrasana guru tak. Jadi makanya insya Allah mari kita semua ikut andil di dalam DDI Pak. Ikut andil di dalam DDI. Nasabak nak kure suri mundri mah tu Pak. Nak kure tanaik imak kedah. Iga ku tu. Ya contohnya Pak. Ya kayak iga ku tu. Kumak kedah ke ya pengurusnya DDI. Nu nambut dalek wah. Selamat. Insyaallah. Makanya jangan tinggalkan Pak DDI. Kita tetap semangat bagaimana membangun DDI. Ya. Kemudian saya lanjut lagi. Disunatkan juga mandi bil khusuf. Bil khusuf ini. Apakah dia sholat gerhana matahari atau gerhana bulan? Itu disunatkan Pak mandi. Ini selalu Pak ini sekarang ini biasa double seding gerhana matahari gerhana bulan. Waktu saya Pak kecil dulu masih kecil itu saya itu datang itu gerhana matahari. Lama kemudian 30 tahun kapan kemudian baru muncul lagi gerhana matahari. Sekarang ini nampak yang nampak gerhana matahari. Nampak gerhana berarti tidak seimbang ini perputaran. Ya. Berarti selalu berubah waktu. Ya, selalu berubah Pak. Selalu berubah waktu. Ya, makanya dalam penentuan Pak, ya kalau penentuan kan sudah berubah ini. Terkadang beda-beda waktunya. Gitu. Jadi disunatkan untuk mandi dalam dalam gerhana itu untuk melaksanakan ada kegiatan khatib khutbah, ada kegiatan sholatnya. Nah itu. Termasuk juga disunahkan ya ghuslul mayyit. Termasuk disunatkan orang yang mandi bagi orang yang sudah memandikan mayat. Sunatkan Pak. Orang yang sudah memandikan mayat. Kalau memandikan mayat itu kan wajib. Tapi orang yang memandikan mayat itu yang disunatkan mandi Pak. Ya. Termasuk orang yang baru masuk Islam, idza aslama, itu juga disunatkan untuk mandi. Ya orang yang baru saja masuk Islam. Jamaah subuh yang berbahagia. Ya sebetulnya masih banyak Pak ini, cuma dia nama decengan Pak kita. Jadi garamam nih, tapi sekarang sudah sudah saya baca tadi, tinggal bagaimana ya sahabat Paita. Jadi saya ulangi Pak, bahwa di penghujung bulan Ramadan ini mari kita senantiasa tentunya berharap supaya ini sudah malam 27. Saya takutnya tadi ya malam Lailatul Qadar tadi turun. Ya karena itu kan malam tanda-tandanya itu malam Lailatul Qadar. Ya kalau pada malam hari itu malam bercahaya. Dek gaga bosi, dek gaga pokoknya tidak ada, angin tenang. Di siang harinya, di pagi harinya itu matahari, ada matahari. Dan mataharinya tidak terlalu panas. Rasakan nih Pak. Mudah-mudahan kita
mendapatkan itu. Ya selama nasabah kita kan semua beribadah Pak, mulai malamnya. Ya, mulai malamnya. Jadi mudah-mudahan malam itu kita mendapatkan itu percikan-percikan malam Lailatul Qadar. Barakahnya malam Lailatul Qadar. Ya nasabah, itu yang selalu setiap tahun kita selalu harapkan supaya kita bisa mendapatkan malam ini. Malam Lailatul Qadar. Saya kira itu saja dalam ceramah subuh ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Billahi taufik ad-dawati wal isyad ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.